Pendampingan personal ini kami beri nama Dare to Dream. Sekolahku, rumahku, keluargaku, memberi hati. Nah, biasanya masak apa nih? Masak apa aja? Apa aja? Nasi goreng bisa? Bisa. Masak air bisa? Bisa. Oke, next. Kebetulan anak saya alumni dari SMP Teresiana Tanamas ini. Dia selalu bilang pada saya, "Mah, saya tuh beruntung bisa sekolah di SMP Teresiana Tanamas ini. Jadi itu saya bisa tahu saya ke depannya mau jadi apa, bisa menentukan jurusan apa untuk masa depan saya." Halo Sobat Kantinku, sekarang kita sedang berada di SMP Teresiana. Kita akan ngobrol santai dan bermakna. Dan di sini kita ada ibu kepala sekolah. Bisa perkenalkan namanya siapa, Bu? ya, terima kasih. Nama saya Gabriel Limanugraini, biasa dipanggil Ibu Gepi, atau Miss Gepi, atau Mem Gepi. Nah, di sini kita akan mengobrol tentang bagaimana sekolah ini mendampingi anak-anak untuk berani bermimpi mewujudkan mimpinya. Oh iya, Bu. Ibu ini sudah kepala sekolah di sini ya, Bu ya. Ibu kalau boleh tahu hobinya apa, Bu? Hobi saya itu berkebun, Kebun. membaca, lalu traveling. Sudah berapa lama menjadi kepala sekolah di sini, Bu? Tahun ini itu saya memasuki tahun ke-9. Tahun ke-9. Sudah lama. Sudah lama ya, Bu ya? Sudah saatnya diganti untuk refreshing. Iya, iya. Ini selanjutnya, Bu, apa program unggulan SMP Teresiana Tanah Mas ini, Bu? Bisa diceritakan, Bu? Kami mengambil program dan guru-guru di sini sepakat itu adalah program pendampingan personal, kura personalis. Nah, pendampingan personal ini kami beri nama Dare to Dream. Setiap anak adalah pribadi unik dengan mimpi yang berbeda. Di SMP Teresiana Tanah Mas, kami percaya mimpi bukan hanya untuk diangan, tetapi untuk ditemukan, digali, dan diwujudkan. Di kelas 7, melalui program Dare to Dream, siswa diajak untuk mengenal diri mereka, belajar menemukan mimpi, menuliskan cita-cita, dan mulai menyadari potensi yang dimiliki. Di kelas 8, mereka semakin berani melangkah. Dengan semangat, mereka menggali bakat dan minat, menemukan apa yang membuat mereka bersinar. Setiap anak diberi ruang untuk mengembangkan talenta, dan belajar bahwa setiap bakat adalah jalan menuju mimpi. Dan di kelas 9, saatnya mereka belajar tentang eleksio, keberanian untuk membuat pilihan hidup. Dengan pendampingan guru, mereka merancang langkah konkret menuju masa depan. Program Dare to Dream bukan sekadar pembelajaran, melainkan perjalanan hidup. Dengan semangat to be with, to walk with, kami berjalan bersama setiap anak, agar mereka tumbuh menjadi pribadi yang berkarakter, berkompeten, dan berdampak. Sekolahku, rumahku, keluargaku, memberi hati. Jadi mulanya Dare to Dream lahir itu butuh proses yang tidak setahun 2 tahun, tetapi kurang lebih dari tahun 2019, berarti sekitar 6 tahun. Jadi 2019 itu Romo Direktur meminta setiap sekolah itu untuk mencari keunggulan, apa yang menjadi keunggulan masing-masing sekolah. Nah, terus setelah kami melihat latar belakang dari para siswa yang mereka datang dari berbagai macam keluarga dengan segala problematikanya, lalu dengan kondisi sekolah, kami memutuskan untuk lebih
keunggulan kami adalah di proses pendampingan anak. Nah, di tahun 2019 itu dari kesepakatan itu lalu lahir tagline. Di tahun 2020 itu tagline sekolahku, rumahku, keluargaku, memberi hati. Nah, dari tagline itu terus kami mendampingi anak. Jadi seperti tadi kalau ada cerita, anak itu dia lebih bisa terbuka, lebih bisa sharing. Karena biasanya kadang anak itu datang ke sekolah itu kadang mereka datang dalam posisi yang bad mood, gloomy atau apa, wajah nggak semangat. Lalu, nah itu kami tanya kenapa. Nah, program itu pada tahun 2023 kami membuat program jagongan. Jadi dari pendampingan itu kami buat jagongan. Jadi di program jagongan itu satu guru mendampingi 15 siswa. Jadi 15 siswa itu kami dampingi setiap minggu di hari Jumat itu mereka akan sharing. Satu minggu itu pengalamannya apa aja, tantangannya apa aja, problematikanya apa aja, dan kami bisa membantu apa. Nah, 2023 lalu pulang saya dari SLC batch 4 itu memang di bulan November ya 2024. Nah itu waktu itu ada satu materi yang tentang profil siswa. Nah itu membuat saya lebih berpikir bahwa program pendampingan ini harus bisa lebih dalam lagi. Lalu apa yang bisa kami buat untuk siswa-siswa ini gitu. Lalu pada Desember 2024 kami berproses dengan Romo Singgih. Saya secara pribadi meminta Romo, kami punya program pendampingan personal ini, jagongan namanya, waktu itu jagongan. Nah kami ingin mendalamkan program ini lebih lagi. Nah dan kami minta bantuan Romo Singgih, lalu bersama kami berdinamika, terus Romo memberikan masukan-masukan, coba untuk anak-anak seusia remaja ini kita based on teorinya Erik Erikson, psikologi sosial. Nah dari situ kami tarik ada program mimpi. Lalu Romo bagaimana kalau kita pendampingan personal anaknya lebih ke mimpi. Jadi di situ maka di Desember 2024 itu program dari jagongan itu berubah nama menjadi Dare to Dream. Tapi sama konsepnya. Jadi tetap jagongan, hanya saja ini punya tema-tema. Jadi kalau yang jagongan yang lalu itu kami hanya sharing, tetapi ini lebih pada tema, ada juga sharingnya, ada value yang lebih bisa digali dari masing-masing anak. Jadi semisal di tahap kelas 7 itu tahap mimpi, anak-anak mengenali mimpi mereka. Supaya dengan mengenali mimpi mereka, mereka tuh tahu tujuan saya pasti, jadi mereka bisa self-directed. Oh saya harus bagaimana, langkah saya harus bagaimana. Dan itu tentu juga butuh proses yang tidak mudah, karena untuk anak-anak usia remaja itu masih labil, kadang masih berubah-ubah. Nah, itu kita berusaha supaya mereka itu tetap berada pada jalannya. Ya meskipun ada faktor-faktor lain, keluarga dan sebagainya. Lalu yang di kelas 8 itu program Dare to Dream itu menggali bakat dan minat. Bakat minat yang sesuai dengan mimpi mereka, supaya itu segaris lurus. Dan di kelas 9 itu tentang eleksi. Jadi mereka sudah punya mimpi, lalu sudah digali bakat minatnya. Nanti di kelas 9 itu mereka sudah punya pilihan, saya harus kemana. Oh kalau saya ini mau jadi programmer, berarti saya harus ke ini. Kalau saya mau jadi chef, berarti saya akan sekolah di sini. Kalau saya jadi misalkan apapun, misalkan dia suka dengan farming, oh saya harus sekolah di sana. Dan kami mengarahkan itu. Jadi program Dare to Dream itu lebih pada pendampingan mengarah pada perubahan kualitatif siswa. Ya, selanjutnya Bu, dari semangat curah personalis lahir program Dare to Dream ini kan ya Bu ya. Nah, bisa diceritakan latar belakang munculnya pendekatan curah personalis ini Bu? Latar belakangnya karena setiap siswa di sini yang tadi saya katakan bahwa mereka itu datang dari latar belakang keluarga yang bermacam-macam dengan segala problematikanya. Dan kadang mereka itu datang ya tadi gloomy,
terus kok nggak happy, dan itu pasti akan berpengaruh pada proses belajar satu hari itu. Nah, kami gimana nih supaya anak ini tuh bisa ceria lagi, bisa gembira lagi. Maka kami ada satu waktu, ada satu wadah di mana mereka bisa sharing. Jadi program ini tuh juga program sharing sebetulnya. Gitu. Iya. Selanjutnya bagaimana keterkaitan program Dare to Dream ini dengan visi misi dan core value sekolah ini, Bu? Ya, SMP Teresiana Tanah Mas memiliki visi, dan visi ini juga mengalami perubahan. Terus terang memang mengalami perubahan setelah saya mengikuti SLC ya. Jadi karena itu ada sesuatu yang menantang bagi saya, ada yang menarik, oh berarti ini harus saya buat. Karena ketika saya pulang kok ya terus tidak ada apa-apa, itu rasanya gimana. Terus ada perubahan visi, yaitu terwujudnya siswa yang berkarakter, berkompeten, dan berdampak. Nah, kami memiliki core value, sukacita, jujur, dan disiplin, dan peduli. Dan ditambah lagi sekarang Teresiana memiliki pendidikan karakter yang tingkat SMP itu tentang tanggung jawab, 3P, positive speaking, positive thinking, dan positive action, lalu kreatif, empati, dan konsisten. Nah, program Dare to Dream ini itu berusaha untuk mewujudkan. Jadi di dalam kelompok-kelompok kecil ini, siswa itu kami ajak supaya mereka itu bisa punya karakter yang baik, lalu punya kompeten yang baik, lalu berdampak. Karena apa? Karena setiap anak yang sudah memiliki tujuan hidup yang jelas di mimpi itu, pasti dia sudah, aku sudah set nih. Berarti supaya misalkan aku dengan mimpiku ini, berarti karakter tanggung jawab apa yang harus aku punyai untuk ke sana. Sudah terarah Ya, Bu, sudah terarah gitu. Baik. Yang terakhir, Bu, bagaimana program ini diterapkan secara konkret dalam dinamika di sekolah ini, di SMP Teresiana ini, Bu? Program Dare to Dream itu kami terapkan dalam dinamika kelompok. Jadi satu kelompok itu terdiri dari 15 siswa. Sebetulnya itu lebih ideal ke 10, tetapi kan karena guru kami terbatas, jadi ke 15. Jadi kami setiap hari Jumat, kalau sekarang yang semester ini program Dare to Dream itu dilakukan di hari Jumat pukul 11 sampai pukul 12 siang gitu. Jadi nanti anak-anak sudah ada pembimbingnya masing-masing. Semisal pembimbingnya Miss Asa, itu nanti anak-anaknya siapa aja, dan pembimbing itu akan terus mengikuti dia sampai nanti akhir. Demikian juga dengan kelompoknya ini, supaya nanti mereka punya semangat kolaboratif, semangat kebersamaan itu, mencapai mimpi itu bersama-sama dengan temannya. Gitu. Bapak Ibu, bisa perkenalkan dulu namanya siapa Bapak Ibu, namanya, terus hobinya apa? Oke, nama saya Joni Bonifasius Bursman, SPD MNC. Hobi saya adalah membaca. Mengampu mapel apa, Pak? Saya mengampu PAK dan BK, bimbingan konseling. Oke. Ibunya? Ya, perkenalkan nama saya Asa Diah Ainuralita. Hobi saya dance. Oh iya. Sama menulis cerita, cerpen, kadang-kadang baca novel juga. Terus saya mengampu mata pelajaran IPA. Sudah berapa lama menjadi guru di sini? Oh, kalau saya baru sih newbie di sini, baru jalan 5 tahun lah. Iya. 5 tahun udah lama itu. Pasti kalah sama yang senior. Berapa Pak? Bapaknya Saya 15 tahun dulu. 15 tahun, masih lama sekali ya Pak ya. Oke Pak, Bu, tadi kan Bu Gebi sempat menceritakan satu program unggulan SMP Teresiana. Nah, programnya itu adalah program Dare to Dream. Apa sih peran Bapak Ibu guru ini dalam program ini? Dari Bapaknya mungkin? Oh, bagi kami hanya mengarahkan siswa atau siswi agar mereka mempunyai cita-cita di akhirnya nanti mau menjadi apa. Kalau mungkin Ibunya? ya kami Bapak Ibu guru ya sebagai pendamping untuk siswa-siswi kami, memberi pengarahan, memberi saran, dan juga sebagai tempat cerita mereka, gitu, menampung aspirasi mereka sih. Oke. Bisa diceritakan bagaimana perasaan Bapak Ibu guru ini dan pengalamannya atau suka dukanya? Oke, pengalaman kami selama mendampingi Dream ini ada beberapa hal yang menjadi tolak ukur kami.
Semisal ada anak yang dari nol belum tahu apa cita-citanya, sebetulnya kami amat sangat sedih melihat itu. Sudah sampai kok belum punya cita-cita. Namun dengan pelan-pelan bersama tim, kami mengajak anak-anak ini untuk menapai step by step mana yang harus dilakukan terlebih dahulu untuk menapak cita-cita itu. Untuk ibunya bisa menambahkan. Kalau tantangan dari saya, dari yang saya alami sendiri ya, karena kan dari jurusan saya kan tidak ke situ ya kan, jadi saya harus belajar lagi ilmu psikologi untuk bisa mendampingi anak-anak, terutama menjuruskan ke cita-citanya. Kalau untuk pengalaman selama mendampingi itu, ketika anak-anak tuh belum percaya diri mengungkapkan, oh ini loh cita-cita saya itu mau menjadi dokter, saya itu mau menjadi desainer, mereka tuh belum percaya diri untuk sharing bersama teman-teman kelompoknya. Nah itu yang buat tantangan bagi saya secara pribadi. Baik, yang terakhir nih Bu, apa yang paling menantang nih untuk Bapak dan Ibu, dan bagaimana cara menghadapinya dalam menjalankan program ini? Yang paling menantang bagi saya adalah kami memposisikan sebagai pendamping, dan dari pendamping ini kami mengharapkan mereka nantinya punya cita-cita untuk kedepannya. Oke. Apakah sudah ada contoh siswa yang terbantu untuk menemukan jalan hidupnya lewat Dare to Dream ini, Pak? Sudah ada beberapa anak yang begitu kami memberikan dream ini, ada beberapa yang ingin menjadi chef, mereka langsung mendaftar dan akhirnya menjadi. Baik. Yang terakhir nih, apa harapan untuk Bapak dan Ibu guru sendiri ini dengan adanya program Dare to Dream ini untuk ke depan nanti? Harapan untuk program Dare to Dream ini pasti akan terus berjalan, terus memberikan solusi-solusi kepada anak-anak biar mereka tuh step by step dan percaya diri bahwa ini loh cita-cita saya. Oh, saya harus kemana ke depannya, mau ke SMK kah, mau ke SMA kah, dan juga bagaimana cara mereka itu berkomunikasi dengan keluarga, karena terkadang siswa itu cita-citanya bertolak belakang dengan keinginan orang tua. Jadi mereka juga harus menumbuhkan kepercayaan diri. Ini loh mah, ini loh pah, tujuan saya punya planning A, B, C untuk 5 tahun ke depan, dan mohon dukungannya, mohon supportnya, dan kita sebagai Bapak Ibu Guru juga menjembatani antara siswa dan juga orang tua hingga menjadi satu visi untuk mendukung siswa tersebut, seperti itu. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Ya, sama-sama Mbak. Oke, sekarang kita lagi sama teman-teman SMP Teresiana. Boleh diperkenalkan namanya, kelas berapa, terus hobinya apa? Mulai dari mana nih? Dari sini dulu ya. Oke, silakan, namanya siapa? Nama saya Sivanya, saya dari kelas 8A. Siapa? Hobi saya mendengarkan musik. Mendengarkan musik. Iya. Sama nih. Selanjutnya siapa nih? Adik dulu nih. Perkenalkan, nama saya Aileen, saya dari kelas 9, hobi saya menggambar. Menggambar. Next. Perkenalkan, nama saya Ella, dari kelas 8B, hobi saya dance. Dance. Good. Perkenalkan, nama saya Michael dari kelas 8A. Hobi saya memasak dan Memasak. bermain game. Oh, biasanya masak apa nih? Masak apa aja? Apa juga? Nasi goreng bisa? Bisa, Masak air bisa? bisa. Oke, next. Perkenalkan, nama saya Noel, saya dari kelas 9. Hobi saya bermain game. Bermain game. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Apa pengalaman teman-teman yang paling berkesan di SMP Teresiana ini? Mulai dari mana dulu? Siapa dulu? Kamu dulu, oke. Oh, Pengalaman yang paling berkesan apa? pengalaman yang paling berkesan di sekolah ini saat saya live in di Marapi, itu wah banyak banget pengalaman berharga dan pengalaman baru yang saya dapatkan di sana. Bisa dicontohkan apa? Satu aja. Pengalaman berkesannya itu apa? Pas lagi ngapain? Pas lagi merasakan mandi di air terjun, terus nanam-nanam padi. Oh iya, oke. Selanjutnya bisa satu lagi, siapa yang mau jawab? Kamu ya. Pengalaman paling berkesan apa? Pengalaman saya sih hampir sama kayak Noel ya. Saya saat waktu live in itu sangatlah seru. Waktu itu saya diajarkan untuk menari tari kobro. Menari ya. Ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Apa yang kamu ketahui tentang program Dare to Dream ini? Bisa cerita pengalamannya? Mungkin dari yang belum dulu. Sini, ini.
Untuk pengalaman saya sendiri ya, Dare to Dream itu adalah sebuah program yang membantu siswa-siswa di sini untuk bisa mewujudkan mimpinya lebih paten, lebih oh ini mimpiku, ya kan. Dan juga guru-guru di sini yang membantu, memberi saran, memberi support buat anak-anak yang memiliki mimpi itu menurut saya sangat penting. Dan salah satu pengalaman saya saat saya menceritakan mimpi saya dan guru saya mensupport saya. Oke, terima kasih. Siapa lagi? Kamu coba. Program Dare to Dream itu menurut saya itu adalah program yang bertujuan untuk membantu siswa dalam mewujudkan cita-cita dan melatih bakat dan minatnya. Contohnya itu tuh seperti saat saya ditanyai oleh guru pendamping saya ya. Itu apa cita-citamu, bagaimana langkah-langkah ke depanmu 10 tahun ke depan, dan setelah sekolah di sini kamu ingin lanjut kemana? Oke, sekarang pertanyaan selanjutnya. Apa mimpi teman-teman sekarang? Apa mimpi teman-teman sekarang yang sedang teman-teman kejar? Siapa dulu yang mau jawab? Oke, kamu dulu. Mimpi yang saya kejar tuh awalnya saya tuh ingin mengejar menjadi Programmer. pro player. Oh, pro player. Ya. Nah, tapi sekarang saya kok makin gimana gitu dalam bermain game. Jadi saya sekarang lagi mengejar mau jadi fotografer. Fotografer. Oke. Ada yang mau menjawab lagi, menambahi? Siapa? Adik mau. Mimpinya apa? Ya, jadi impian saya tuh saya ingin jadi pebisnis kayak buka cuci mobil sama kayak hotel gitu. Ya, jadi di situ saya bisa belajar banyak hal, juga bisa membantu banyak orang dan bermanfaat. Oke, pertanyaan selanjutnya. Bagaimana guru-guru mendampingi teman-teman ini supaya lebih percaya diri dalam mengejar mimpi teman-teman ini? Kira-kira yang mau menjawab siapa? Boleh, kamu dulu. Silakan. Ya. Guru-guru di sini selalu memberikan saran kepada anak-anaknya yang kalau misalnya masih kurang percaya dengan mimpi itu pasti selalu diberi saran, diberi masukan, dan pastinya juga semangat untuk kalau memang mimpi ini benar-benar impian kamu, kejar. Oke. Ada yang mau menambahkan? Oke. Silakan. Guru-guru di sini itu memberi motivasi, saran, dan juga gambaran terhadap mimpi atau cita-cita kita ke depan. Baik. Oke, sekarang yang terakhir. Apa yang membuat teman-teman ini merasa istimewa di bersekolah di SMP Teresiana Tanamas ini? Jadi yang membuat saya merasa istimewa di sini tuh saya mendapatkan tempat untuk bercerita. Jadi setiap ada masalah atau apapun itu saya mesti bercerita sini. Jadi apapun itu saya ceritakan, saya menjadi lega. Biasanya cerita sama siapa nih? Saya cerita sama teman, sama guru juga. Yang Oke, ada yang mau menambahkan? Siapa yang mau menambahkan? Kamu? Yes. Menurut saya di sini dianggap jadi bagian keluarga besar SMP Teresiana Tanamas. Di sini saya mendapatkan rasa aman dan nyaman terhadap lingkungan sekitar dan suasananya hangat banget. Oke, baik. Terima kasih teman-teman. Oke, baik. Selanjutnya, Bu. Sebagai orang tua, bagaimana Ibu melihat program ini, program Dare to Dream ini? Apakah peran orang tua di Dare to Dream ini itu apa, Bu? Menurut saya program Dare to Dream ini tuh sangat bagus ya. Bisa menginspirasi anak-anak untuk anak-anak bisa tahu apa cita-cita saya, apa maunya saya ke depan itu apa. Bisa menentukan masa depan anak-anak juga seperti apa. Bagi saya melalui berani bermimpi anak-anak melalui Dare to Dream ini aku banyak
menolong anak-anak untuk mereka menentukan arah langkah bagi masa depan mereka. Karena apa? Karena di dalam Dare to Dream ini anak-anak dibimbing secara khusus dari guru-guru itu untuk mereka bisa share, bisa banyak sharing ya di situ untuk mereka bisa berbagi suka duka dalam keluarga mereka untuk menentukan arah masa depan mereka. Selanjutnya Bu, apakah ada perubahan positif pada anak Ibu? Bisa tolong diceritakan? Kalau perubahan positif amat sangat banyak membantu, khususnya anak-anak yang dulunya mereka hanya ogah-ogahan, hanya mereka tidak punya saya mau kemana, arah langkah saya mau kemana, tetapi mereka ternyata melalui sekolah ini dan melalui berani bermimpi ini mereka benar-benar bisa menentukan bagaimana harus bersikap, mereka harus bertanggung jawab terhadap masa depannya, itu yang penting. Kebetulan anak saya alumni dari SMP Teresiana Tanamas ini. Dia selalu bilang pada saya, "Mah, saya tuh beruntung bisa sekolah di SMP Teresiana Tanamas ini. Jadi itu saya bisa tahu saya ke depannya mau jadi apa, bisa menentukan jurusan apa untuk masa depan saya." Oke, yang terakhir nih Bu, apa harapan Ibu untuk sekolah ini, untuk SMP Teresiana ini? Harapan saya ke depannya SMP Teresiana Tanah Mas semakin bertumbuh, berkembang, dan banyak siswa yang boleh mendaftar di tempat ini karena ada guru-guru yang berkompeten di bidangnya dan terlebih dari itu guru-guru itu amat sangat mengasihi dan merangkul setiap murid-murid yang ada. Kalau saya harapannya agar sekolah ini lebih mengutamakan kreativitas anak serta prestasi anak. Terima kasih. Ya, itu dia tadi bincang-bincang kita bersama Bapak Ibu guru kepala sekolah dan teman-teman yang ada di SMP Teresiana ini. Kalau begitu, sampai jumpa lagi di kantinku selanjutnya. Dadah!